saya buka, ya ampun. Lis, kamu tahu lah, Lis. Aku akan memberitahukan kamu sesuatu, Lis. Apa tuh? Nanti, Lis. Tuh, jahat. Jangan ditiru. Wow. Gerem aku. Ada sesuatu. Gimana jangan kita temani. Kada bujurain nah. Ini nanti Buannya minta-minta bu pakai. anjing. Jangan kamu pakai ini, nampal aku lagi. Apa pesan kamu mau apa tadi? Ini nah, dengarkan teman-temanku semua sekalian. Kan nggak mau. Jangan layangkan pukulan ke muka saya. Jangan diedit ya sana, itu lucu. Patah itu. Lucu aja. Tahu nggak ekspresi mukanya? Viral kayaknya tuh. Pokoknya jangan edit sana, itu seru itu. Nah, sana. Jadi nanti warga negara Indonesia akan melakukan yang namanya Indonesia. Ya itu nah, Itu. akan melakukan seperti wajib militer Korea Selatan. Kayak wamil gitu. Halo, Kak. Jadi warga negara kita itu sukarela. Ini adalah program dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan, yaitu Menteri Pak Prabowo. Ini sudah disahkan oleh Presiden Jokowi, Ada yang membonjol. Asal aku nih kan kayak di mana warga negaranya dapat melakukan atau ikut partisipasi di kegiatan yang namanya Komcat. Komcat itu tahu lah kepanjangannya apa? Komponen cadangan. Oh. Nah, sekarang ada namanya komponen utama. Komponen utama itu seperti TNI, Pertahanan dalam negeri Indonesia gitu. Lalu ada juga yang namanya ini sakit kan mau sekolah sakit kan mau sekolah pegaruk-garuk. kamu dengar sana. Ini Lawas penting. kada bersekolah di pegaruk. Jadi yang tadi kan namanya komponen utama. Nah, itu seperti TNI Preman semua loh. dan jajaran tidak boleh mendadak. Tapi Nah, terus ada yang namanya komponen pendukung. Komponen pendukung itu seperti Sapam. tapi jangan lihat jua dari Nah, kopernya. dan lain-lain Siapa tahu jua koper yang di mana tuh. membantu komponen utama. Ada yang namanya komponen utama, Habis belok komponen belok kanan. pendukung, dan komponen cadangan. Belok kanan. Yang sedang dilakukan pemerintahan sekarang di peraturan terbarunya yang sudah disahkan di tanggal 12 Januari 2021 Ini masuk kemarin. sini. Ini. Lalu komponen cadangan yang dibuat dalam peraturan pemerintah PP itu bertujuan untuk menambah atau memperkuat pasukan atau pertahanan yang ada di negara Indonesia melalui sumber daya manusianya. Nah, seperti Lilis sudah ketahui, bahasa sederhananya di negara kita ada yang namanya TNI, polisi. Nah, TNI itu adalah termasuk komponen utama yang ada di depan bahasanya. Dan ada juga yang namanya komponen pendukung yang saya sebutnya tadi, itu kayak Sapam, membantu dari komponen utama. Nah, komponen cadangan ya. Jadi komponen cadangan ini bisa diambil dari warga negara Indonesia, dan ini juga dari menteri-menteri seperti pendidikan itu juga ikut berpartisipasi. Jadi nanti tidak hanya dari masyarakat sipil biasa, akan tetapi dari pelajar mahasiswa juga dapat ikut dari segi pendidikan, dan juga nanti dari pekerja yang seperti sipil gitu nah, jadi bisa ikut juga. Dan syarat dari persyaratannya itu harus berumur 18 tahun, anggapan sudah mempunyai KTP lah ya, umur segitu utamanya. sampai 35 tahun. Nah, jadi pentingnya komponen cadangan yang dilakukan oleh pemerintah yang sudah disahkan
di beberapa hari yang lalu, di tanggal 12 Januari 2021 tertangan langsung oleh Pak Presiden Jokowi. Itu nanti di akhir bulan Januari akan melanjutkan di tahap selanjutnya. Nanti akan ada yang namanya sosialisasi. Jadi nanti setelah sosialisasi nanti akan dimulai perekrutan. Jadi nanti tinggal daftar aja gitu. Nanti untuk program pertama ini yang dibutuhkan itu adalah 25.000 orang atau peserta yang bisa ikut dalam kegiatan tersebut. Nah, nanti di kegiatan tersebut tidak hanya dari mahasiswa kan, tapi juga dari pekerjaan atau dari warga biasa seperti itu. Nah, nanti di yang sipil yang bekerja, nanti seandainya kata ikut, nanti dia bekerja itu tidak akan mengganggu pekerjaan dia gitu. Misalkan ini kan pekerjaan utama lah istilahnya. Ini kan kegiatannya ini dilaksanakan sampai 3 bulan aja. Nah, jadi misalkan Lisda gitu kerja gitu loh, dari misalkan perusahaan apa gitu. Jadi nanti Lisda dalam 3 bulan ini sudah dikasih izin dari langsung kementerian gitu. Jadi nggak bakalan Lisda diberhentikan oleh perusahaannya, soalnya Lisda sedang mengikuti kegiatan dari peraturan pemerintahan seperti itu. Nah, nanti 3 bulan Lisda anggapan sedang melakukan kegiatan ini, itu aman kerjaan Lisda. Jadi tidak semena-mena langsung dikeluarkan, karena ada aturannya juga. Jadi Lisda akan dilindungi Terus, juga. Fungsinya kita ikut kayak gitu? Nah, fungsi dari Komcat tadi, Komcat. itu komponen cadangan, itu adalah program yang sebenarnya sudah lama diwacanakan pemerintahan di beberapa tahun lalu, dan saat sekarang sudah ditandatangani. Dan beberapa orang mungkin pakar politik dan lain-lain menganggap bahwa program ini terlalu cepat. Akan tetapi sebenarnya sudah jauh-jauh hari pun sudah dibicarakan. Sudah direncanakan. Tapi beberapa pakar ekonomi malah pendapat berbeda. Itu wajar saja, karena pro dan kontra biasanya peraturan pemerintah yang dibuat itu pasti akan ada yang namanya pro dan kontra. Sama halnya dengan peraturan yang omnibus law yang telah disahkan di beberapa hari yang lalu atau bulan yang lalu, itu juga ada pro dan kontranya, bukan? Nah, di Komcat ini sendiri pun sebenarnya nanti setelah melakukan kegiatan selama 3 bulan itu tadi, nanti juga akan difasilitasi oleh Kementerian Pertahanan. Ada hal-hal yang difasilitasi. Ada fasilitasnya. Kita baca sumbernya. Jadi akan mendapatkan yang pertama uang saku. Nah, jadi dari 3 bulan tuh akan dapat uang saku. Uang saku itu uang jajan lah ya. Iya, sip. Ada juga nama perlengkapan persorangan lapangan. Jadi perlengkapan atribut dan lain-lain itu sudah disediakan. Dan juga ada perawatan kesehatan. Lalu perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Karena itu sudah diatur dalam peraturan pemerintahan seperti itu. Jadi jangan takut. Dan untuk di bidang pendidikan kan mahasiswa dapat ikut. Nanti kan prosesnya selama 3 bulan. Nanti bisa dialihkan per 1 semester kredit gitu. Jadi bagi mahasiswa yang ikut, jadi bisa kreditnya itu dimasukkan ke universitas karena sudah bekerja sama dengan Menteri Pendidikan. Dan ini mungkin lagi diatur oleh pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik dan dibuat kayak peraturan yang lebih rinci seperti itu. Dan untuk warga negara biasa yang anggapan belum bekerja juga dapat ikut. Bebas lah ya. Bebas, makanya semuanya. Cuman batas usianya 18 sampai 35. Di angka-angka anggapan lebih muda gitu. Bila sudah lewat kan sudah berumur berarti. Nah, untuk tahapan pertama itu sebanyak 25.000 peserta, bukan?
Nah di sini apa Lista udah tahu, nanti pas sudah masuk di nanti Komcat tadi ada 3 tempat yang diposisikannya. Kan yang pertama ada yang namanya darat, udara, sama laut. Nah jadi ada 3 tempat. Itu namanya adalah, sebentar kita bacanya, matra. Yang disebut matra tadi, jadi matra udara, matra laut, dan matra Pokoknya air. posisi yang akan kita iniin ada yang di bagian udara, ada di darat gitu betul. lah ya. Letak-letak yang mau ditempatkan nanti. Jadi 25.000 peserta tadi akan ditempatkan berdasarkan kriteria yang mendaftar kemarin. Atau misalkan mendaftar, misalkan di darat, inginnya di darat, akan dimasukkan ke darat. Ada yang laut dan ada yang udara, seperti itu. Nah, keuntungan lainnya, Komcat ini pun nanti setelah selesai pelatihan, nanti kan sewaktu-waktu presiden dapat melakukan mobilisasi, di mana seandai kata pemerintah membutuhkan bantuan karena pasukan TNI kita anggapan sudah menipis atau kewalahan gitu. Nah seandai kata mungkin amit-amit kita misalkan lagi perang gitu. Nah jadi kita sangat membutuhkan pasukan gitu. Nah jadi kan TNI maju tapi tidak terlalu mencukupi, jadi komponen cadangan juga dapat ikut melalui pelatihan dari Kementerian Pertahanan ini. Diharapkan pemerintah mempunyai orang-orang yang sewaktu-waktu nanti seandai kata terjadi hal yang harus urgent gitu. Nah jadi presiden dapat menyuruh komponen cadangan untuk ikut. Nah jadi kalau misalkan nanti komponen cadangan ini sewaktu-waktu dipanggil, jadi harus ikut karena sudah ada aturannya juga gitu. Meskipun yang tadi saya bilang ada pro dan kontra, pemerintah juga memiliki sikap untuk dapat diatur agar program yang ada ini dapat berjalan dengan baik. Meskipun pengamat-pengamat politik juga memperkirakan ada kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa terjadi seperti itu. Tetapi kita harapannya karena program ini dibuat untuk kepentingan kedaulatan negara juga dan persatuan. Nah jadi buat kawan-kawan yang ingin bergabung menjadi komponen cadangan, nanti diperkirakan itu akhir dari bulan Januari ini akan ada kelanjutannya. Biasanya pemerintah akan melakukan sosialisasi seperti itu. Nanti setelah sosialisasi dan pemerintah melakukan rekrutmen gitu, nah atau pendaftaran. Dan perlu diingat itu yang diambil itu 25.000 peserta gitu. Jadi juga diseleksi gitu. Nah jadi nggak semerta langsung diterima juga, sama halnya kayak orang masuk misalkan jadi TNI gitu. Nah jadi ada seleksinya gitu, nah sampai berhasil diterima. Nah nanti 3 bulan yang kita lakukan di sana, kita akan mendapatkan pelatihan dari berbagai aspek, sama halnya seperti kita latihan di misalkan tentara gitu, nah atau TNI. Ada yang nama belajar menembak dan lain-lain, harus pertahanan fisik dan lain-lain, semuanya diajarkan. Jadi sebenarnya perbedaan dari komponen cadangan yang dilakukan di negara Indonesia itu dilakukan sukarela, berbeda dengan negara Korea Selatan yang itu mewajibkan untuk wajib militer. Nah siapa yang mau ikut silahkan, karena ini sukarela seperti itu. Dan dalam mobilisasi, penggunaan komponen cadangan atau Komcat itu hanya dapat dilakukan oleh presiden dan persetujuan dari DPR. Karena hal tersebut diatur agar kontrol yang dapat dilakukan pemerintah dapat berjalan dengan baik. Meskipun
lapangan mungkin akan berbeda, tetapi pemerintahan akan meminimalisir resiko-risiko yang ada. Komponen cadangan itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana. Di mana nanti komponen cadangan yang sumber daya manusianya itu sendiri yang sedang dilakukan pemerintah melalui peraturan pemerintah, karena Pak Presiden telah menandatangani peraturan pemerintahan PP nomor 3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional. Jadi Menteri Pertahanan Pak Prabowo melakukan program ini agar mencanangkan sumber daya manusia kita untuk dijadikan sumber daya pertahanan dan keamanan. Dan ini dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, dan komponen yang digunakan adalah komponen cadangan yang sedang diwacanakan oleh Kementerian Pertahanan. Di negara Indonesia sudah ada yang namanya komponen utama. Komponen utama yang ada kita ketahui adalah TNI. Dan untuk komponen pendukungnya itu seperti Sapam, dan untuk komponen cadangan itu yang direkrut akan dilaksanakan akhir bulan Januari yang akan datang. Nanti sebelum perekrutan akan dilakukan sosialisasi.